Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang di trading bareng ya episode 41. Ya, ini adalah live trade teman-teman ya, dan juga ada Q&A tentang forex ya. Jadi hari ini kita trading barengnya adalah trading bareng forex. Jadi kita akan berbicara seputar forex. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar forex ya, yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di chat ya. Dan buat teman-teman yang mau coba forex tapi belum ada broker, bisa cek OctaFX. Linknya ada di bawah. Kalian bisa daftar menggunakan link tersebut dan kemudian melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya teman-teman. Kode promonya ada di kanan bawah, kalian bisa dilihat ya, seperti itu. Nah silahkan ya, saya mulai menyapa dari teman-teman semua sambil saya tanyain, saya jawabin maksudnya ya. Dari Klosto, Bang, parabolik SAR kalau kesenggol pindah tempat, gimana cara tahunya? Gimana cara tahu ke chart yang dulu bahwa parabolik tersebut kecolek dan pindah? Dia pokoknya kalau misalnya kena parabolik SAR yang bawah, dia pindah ke atas gitu aja sih. Jember hadir, Bandung hadir, Pekanbaru hadir, luar biasa. Bang, minta rumus Fibonacci-nya bang. Rumus Fibonacci maksudnya apa nih? Ini kali ya, apa? Ini ya, sebentar. Rasio maksudnya ya. Nih, rasio saya nih semuanya nih ya. Kalian bisa lihat ya di sebelah kanan nih. 0, 38,2, 50, 618, 70,5, 786, 886, 100, 1272, 1618 sampai 2618 ya. Seperti itu. Ada yang tahu nggak, kita deposit pakai nomor VA yang lama dari OctaFX harus pakai nomor VA yang baru kalau mau depo? Waduh, itu bisa dijawab sama admin ya. SND sama UFO apa bedanya bang? UFO itu bagian dari SND, jadi satu materi itu sebenarnya. Bang, tarik garis Fibo yang bagus di swing high pertama atau swing high yang kedua bang? Swing high apa nih maksudnya nih? Pokoknya kalau narik Fibo ya, ini dari contoh ini aja ya, itu lebih baik dari bawah ya, dari swing low ke swing high nih di atas gitu. Terus kalau kalian mau cari nih, misalnya dia di sini dia mantul ya ke atas, kalian bisa cari Fibonya ya dari paling atas ya, dari paling atas sampai ke paling bawahnya di sini misalnya dia nanti. Jadi bisa tahu retrace-nya kapan. Gitu ya. Purwokerto hadir. Bang, kalau ada candle hammer artinya apa? Kan ada reversal ya. Candle hammer itu kan candle reversal. Jadi bakal ada reversal sebenarnya. Sumbar hadir Sumatera Barat ya, luar biasa. Mas Daryl, untuk Ichimoku besar win rate-nya berapa ya kalau tahu? Ichimoku itu apa ya? Harus ada indikator lain ya. Maksudnya ada tools lain untuk bikin satu sistem trading, nggak bisa pakai Ichimoku doang gitu. Bisa pakai Ichimoku cuman kurang ya, kurang oke. Jadi harus digabungin sama price action lain ya, bukan indikator. Kalau indikator cukup Ichimoku tuh udah cukup, itu udah banyak, maksudnya udah mencakup semua ya. Cuman kalau untuk entry-nya harus ada price action lain gitu loh. Pakai EMA berapa? Pakai EMA 90 sama 21. Ini tadi 21-nya kehapus ya. Saya belum tambahin lagi nih.
satu warnanya orange ya, ini aja. Bang, entry EMA pakai 213490 yang bener gimana bang? Saya udah pernah bikin videonya tuh tentang entry EMA ya. Itu udah jelas sekali kayaknya deh. Pokoknya intinya tinggal lihat dulu EMA-nya tuh menghadap kemana ya. Jadi ketiga EMA-nya itu menghadap kemana. Kalau yang contohnya ini kayak gini nih, ini kan ketiganya ini kan saya cuma pakai 2 ya. Harusnya kan ada 34 satu lagi ya di tengah-tengah gitu 34 ya. Cuman ini karena menurut saya udah nggak perlu lagi yang 34 ya. Jadi saya gambarnya tuh 2 aja gitu biar nggak terlalu rame. Cuman intinya ketiga EMA itu harus ngadepnya kayak misalnya nih ke bawah semua, terus harus ada spasinya gitu ya. Terus harganya itu harus masuk ke area dynamic resistance-nya kalau di sini gitu. Nah, baru kita bisa entry yang baik di situ. Oke, itu. Kemudian EMA berapa? 21 dan 90 yang saya pakai sekarang. Cuman kalau mau pakai 3 boleh ya. 21 34 90. UJ gimana? Nanti kita kita bahas semua ya. Semua pairnya UJ kayak ya gold semua nanti. Tapi 20 menit pertama itu kita hanya fokus di Q&A dulu gitu ya. Salam dari Bali, Bro Theo, halo. Jogja, Adinda, halo. Bahas hedging, oke. Hedging itu ya, hedging itu sama aja locking kalau di forex ya. Jadi hedging itu atau locking itu adalah kondisi di mana kita punya dua posisi yang berlawanan ya. Jadi ada satu buy, misalnya di sini ada buy ya, yang merah ini. Kemudian ketika dia turun, kita lock di sini atau kita hedging ya di sini. Terus ini sell kita bukanya. Jadi ada satu buy, ada satu sell. So harganya itu akan ngelock ya. Equity kita tidak akan berkurang karena begitu sahamnya harganya itu turun ya otomatis yang buy-nya makin minus tapi yang sell-nya itu makin plus karena kayak gitu ya. Jadi hedging itu digunakan untuk semacam untuk manajemen ya. Cuman saya nggak rekomend untuk hedging kalau misalnya kita punya equity-nya kecil ya. Kalau misalnya kita punya equity-nya besar, ya itu boleh hedging. Karena hedging itu kan butuh margin ya. Seperti itu. Tegal hadir. Pakai moving average-nya kok cuman 2 garis? Ya nggak apa-apa ya. Terserah mau 3 mau 2 nggak apa-apa. Buat saya karena saya udah hafal gitu loh bentuknya moving average yang satu lagi gimana. Jadi saya sudah tahu kira-kira tuh dia di mana. Jadi saya nggak usah pakai lagi. Kalau mau pakai yang satu lagi boleh silahkan. Cara ngelihat momentum tuh saat gimana bang? Gue selalu ragu karena setup udah yakin tapi gara-gara momentumnya udah mentok jadi ragu. Ya harus tahu pakai tools momentumnya tuh apa dulu gitu. Yang termasuk tools momentum tuh apa? Jangan sampai momentum itu ya moving average dibilang momentum gitu ya, salah. Terus time frame ya. Jadi kalau misalnya time frame itu momentum itu kan di time frame yang kecil. Di time frame entry gitu loh. Jadi mesti dicek. Cara yang benar pakai Fibo gimana? Yang paling basic ya, itu lihat trennya dulu nih. Kalau trennya udah turun seperti ini, ya udah kita tinggal tarik aja setiap swingnya. Jadi trennya turun ya seperti ini dari moving average-nya kelihatan. Terus kita lihat dia punya swingnya ya. Itu dia lower low apa enggak. Jadi kalau lower low terus kan berarti tendensinya bearishnya masih kuat ya. Nah kalau dia udah bikin lower low seperti ini dan dia sudah naik kayak gini ya, kita tinggal tarik aja Fibonya dari sini ke sini gitu. Dari swing ke swingnya.
Terus kita jagain yang namanya crown areanya ya di sini. Karena kemungkinan besar dia akan mantulnya di area sini gitu. Sama dimanapun ya. Jadi begitu kita tarik nih, ini kan sudah dia naik ya, terus dia turun ya, bikin badan baru nih. Nah pas badan baru kita tarik Fibo lagi misalnya. Ini saya hapus dulu nih biar jelas. Nih misalnya dia bikin badan baru lagi nih di sini ya, turun ke bawah nih kan sampai sini swingnya sampai bawah. Ya udah tandain lagi aja di apa di sini nih di 618 sampai di sini ya. Nah ini dia retrace ke atas, false break dikit, masuk lagi, dia turun lagi kayak gitu ya. Seperti itu untuk Fibo. Gampangnya tuh Fibo itu untuk pemula ya, untuk awal-awal cari di market yang trending seperti ini gitu. Jadi begitu dia sudah bikin lower low, dia lagi retrace ke atas, itu kita tarik Fibo. Itu cara paling gampang untuk pemula belajar Fibo ya. Jadi jangan cari market-market sideways kayak gini tuh, jangan pakai Fibo dulu gitu ya. Moving average yang bagus pakai 3489 atau 3490 sama aja itu ya, Bro. Jadi 3489 sama 3490 tuh sama, satu itu nggak ada artinya sih. Apalagi untuk eksponensial ya. Moving average. Bang, kenapa kalau lot kecil profit tapi lot besar nggak profit? Dari psikologinya itu mungkin. Naiknya kegedean berarti ya, naikin lotnya atau naikin modalnya kegedean. Pivot point itu apa? Pivot point itu titik tengah ya. Jadi contohnya ini ya, dia ada range nih ya, si Euro GBP di H4 dia ada range dari atas sampai bawah sini kan range-nya nih ya. Dia ranging nih ya, dia bergerak di sini-sini ya. Nah, ini kita tinggal garisin tengahnya aja. Titik tengahnya di mana? Nah, di sini ini jadi pivotnya nih, teman-teman. Secara visual ya kita garisin ya. Nah makanya di tengah ini jadi pivot ya, dia bisa jadi support resistance juga ya di pivot. Seperti itu. Ini menurut versi saya ya. Kalau misalnya di luaran ada yang lain berbeda, ya bisa aja gitu. Bang, boleh jelasin tentang mekanisme transaksi dan trading forex? Itu nanti di materi bulan April ya. Saya akan buat forex dari nol ya. Tutorial forex dari nol ya. Pokoknya saya bikin seriesnya seperti itu. Series forex dari nol itu saya bahas 4 episode. Dari pertama sekali ya, apa itu forex ya, terus kemudian gimana cara tradingnya, mekanisme transaksinya seperti apa, itu saya bahas. Jadi bulan April bisa ditonton nih buat teman-teman yang baru mau trading forex ya. Tanggal 6 ya pertamanya, episode pertamanya itu Selasa. Kasih saran time frame berapa aman untuk tradingnya ya Mas Daryl. Kalau misalnya seperti saya intraday, saya pakai 2 time frame, yaitu H4 untuk roadmap atau untuk melihat gambaran besar, dan satu lagi saya pakai M30 gitu loh untuk entry-nya. Bang, divergence itu konfirmasi di time frame berapa? Time frame entry atau kalau saya di time frame M30. Bang, win rate Fibo sama hidden divergence berapa, Bang? Saya belum pernah coba hitung itu ya. Saya belum pernah bikin sistem trading seperti itu. Jadi saya belum tahu. Ini time frame berapa jam, Mas? Ini time frame H4 ya, yang di layar ini Euro GBP-nya H4. Inside bar sama Harami bedanya apa, Bang? Sama ya, Harami sama inside bar tuh sama. Perbedaan saham dengan forex apa, Bang? Perbedaan saham sama forex
di Selasa depan tuh saya ada videonya ya. Saya malahan kasih perbedaan 3 ya, saham, forex dan kripto. Jadi minggu depan hari Selasa nih, Selasa besok itu bisa ditonton videonya. Bahas ideal stop loss. Oke. Stop loss ideal itu yaitu tergantung sama time frame kalian ya. Kalau misalnya saya di M30 contohnya, ideal stop loss saya itu antara yang biasanya ya, range biasanya itu adalah di angka 80 sampai 100 ya. 60 sampai 100 pips lah ya. Saya keseringan itu kalau misalnya mau swing ya itu saya seringan di situ di angka 60 sampai 100 pips. Tapi kalau scalping ya itu saya biasa paling ya 20-an ya, 20 sampai 30 pips itu untuk stop loss. Kayak gitu. Bang Dery alasannya nggak scalping. Saya scalping sih sebenarnya. Ya di live trade ini saya scalping kebanyakan. Makanya kalau misalnya kalian ngikutin ya stop lossnya kecil-kecil di live trade ini karena menurut saya masuknya scalping ya. Saya nggak pernah mau kalau di live trade ini yang ngambil stop lossnya lebih dari 30 pips gitu ya. Jadi saya selalunya carinya yang 20 pips. Nggak boleh lebih dari 30 pips lah pokoknya. Bang, info pakai tools moving average berapa untuk scalp trading? Untuk scalping itu sama aja sebenarnya karena kan pada dasarnya pada saat time frame turun itu kan moving average juga jadi berubah. Ya, jadi sama aja sebenarnya. Bang, biasanya berapa lama keep di forex satu kali entry? 1 sampai 2 hari ya. Ya range-nya 1 sampai 2 hari aja sih paling. Kalau ada double top atau double bottom kemungkinan besar yang akan berbalik arah. Lihat trennya dulu ya. Itu harus dilihat semuanya. Jadi yang namanya pattern double top double bottom itu nggak bisa dilihat dari patternnya aja, tapi harus dilihat secara keseluruhan trennya tuh kayak gimana. Keadaan kondisi marketnya tuh kayak gimana. Udah bikin video IHSG 3 saham belum? Kalau belum, boleh nitip friend sama Asri gitu mas. Saya udah bikin, cuman friend sama Asri itu udah ada. Saya bahas di video besok hari Minggu. Trading terus nahan sampai 2 minggu itu sehat nggak? Tergantung ya. Kalau misalnya kita tradingnya memang swing trade ya, yang mana itu bisa ngeholdnya bisa sampai 1 bulan. Ya atau kalau misalnya position trader gitu misalnya atau yang bisa sampai 1 tahun ya itu wajar aja. Cuman kita mesti sadar itu kita nahan 2 minggu karena memang di planning apa karena nyangkut terus kita jadi diam aja gitu. Itu yang jadi masalah. Bang, please bikinin forex correlation video untuk next video supaya kita mengerti dan tidak terjebak memilih pairs. Oke. Gampangnya gini ya, saya kasih simple aja correlation forex correlation ya. Mulailah dari pair-pair yang jelas dulu ya. Maksudnya kayak Euro USD terus sama dibandingin sama USD Jepang Yen itu kan udah pasti berbanding terbalik ya. Tetapi gini, forex correlation itu tidak berarti akan 100% mengikuti seperti itu. Kadang-kadang ada anomali juga gitu ya. Anomali maksudnya gimana? Ketika Euro USD-nya turun ya, USD Jepang ini juga turun, bukannya dia malah naik gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi tidak bisa dijadikan patokan 100% juga. Bang, kita harus bagaimana kalau sudah menandakan Fibo tapi harga melewati yang kita tandai dan tidak balik lagi ke tanda. Berarti Fibonya gagal ya, jadi cari lagi nanti nextnya. Atau kalau misalnya dia di market yang lagi trending itu kalau misalnya dia sudah lewat 618 nya marketnya udah gak jadi trending lagi ya, kayak gitu. Oke, 5 menit lagi kita akan bahas market ya. Silahkan mau yang tanyain. Bang, broker spread 2 pips itu gede nggak? Kalau OctaFX itu spreadnya berapa? Spread 2 pips itu standar ya menurut saya, kayak gitu.
Okta FX itu kalau nggak salah berapa ya? Euro USD-nya tuh sama ya, segituan nih kayaknya ya. Oke, pair favorit apa bang? Pair favorit saya itu yang mempunyai range besar seperti XAU ya. Terus sama sekarang ada Bitcoin, ada kripto ya, itu juga range-nya besar. Terus ada Nasdaq ya, indeks seperti biasa, itu bagus. Bang, apakah Bitcoin ada korelasi dengan planetary circle? Ini saya lagi riset ya, saya lagi riset. Saya sudah menemukan beberapa planetary event yang mempengaruhi turningnya BTC ya dan kripto lainnya ya. Saya jadi kalau kripto itu saya planetary risetnya itu seperti ini ya. Saya bagi dua ya. Jadi pertama Bitcoin sendiri ya. Kedua itu saya altcoinnya itu sendiri ya. Nah itu dari mana? Saya dari market capnya ya, saya bandingin, saya riset seperti itu. Jadi nanti mungkin bakal saya info sih kalau udah ketemu. Kalau entry harus pas tutup candle kah? Kalau saya sih nggak seperti itu. Tapi ada yang nungguin kayak gitu ya. Ada yang nungguin kayak gitu. Tapi kalau saya nggak. Saya candle-nya masih jalan juga nggak apa-apa. Yang penting areanya kalau saya. Ya kalau bukan seperti binary ya. Kalau binary itu kan memang harus tutup candle terus entry gitu ya. Kadang-kadang itu lebih bagus katanya. Cuma kalau di forex sih nggak ya saya. Saya nggak pernah nungguin. Yang penting areanya udah kena aja. Bang, modal 700.000 leverage-nya berapa yang cocok? 1:200 lah, itu boleh. 1:200 maksimal 1:500, jangan lebih dari itu sih. Kalau udah berpengalaman 1:500 boleh. Teman kalau baru ya 1:200 sih. Gimana masukin kotak-kotak ke chart, Bang? Itu ada apa sih? Ada indikatornya namanya color level ya. Color level tuh indikator namanya. Jadi itu adalah indikator yang ini kan, yang di sebelah kiri ini. Kalian ke market aja ya, di MetaTrader 4 itu ada market, terus cari color level, itu download gratis kok. Oke. Pivot point itu apa bang? Udah saya jawab tadi pivot point. Ikut FTMO kah? Saya lagi pengen ikut nih FTMO, tapi nggak tahu ya masih bisa apa enggak. Saya nggak update ya, saya baru tahu tuh tentang FTMO ya. Charting yang normal itu berapa lama? Maksudnya waktu analisa ya? 1 jam. Biasa saya di angka itu ya, kurang lebih. Tergantung berapa banyak market yang saya mau analisa ya, tapi kalau cuman filtering itu 1 jam biasanya. Jadi yang lama itu di filteringnya sebenarnya ya, tapi kalau udah ketemu marketnya atau ketemu pair yang bagusnya itu udah cepet sih. Menurut abang pakai indikator custom gimana bang? Bagus ya, indikator custom tuh bagus sekali, asal bikin sendiri kayak saya ya. Saya ini lagi bikin indikator custom, lagi bikin EA sendiri ya, EA robot trading sendiri. Cuman nggak akan dijual gitu, bedanya kan dipakai sendiri kayak gitu. Kalau indikator custom jangan beli ya, maksudnya kalau kalian beli gitu janganlah, karena kita kan nggak paham ya di dalamnya tuh apa. Walaupun orangnya kasih tahu gitu, ini apa nih, pakai apa aja, tetap aja lah. Mendingan bikin sendiri yang kita paham ya. Oke, sekarang kita bahas market nih teman-teman ya. Sekarang silahkan kalau mau request market ya, silahkan di luar major pair ya. Di luar major pair itu apa? Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Jepang Yen sama Gold. Itu 5 udah pasti saya bahas. Sisanya kalian request ya sekarang. Dan voting juga ya untuk Gold M30. Biasa kita votingnya di Gold ya. Silahkan, masih mau naik apa mau turun? Gold masih mau naik apa mau turun di M30? Kita voting dari teman-teman 350 orang nih.
Sekarang saya bahas dari major pair dulu, oke? Oke. Pertama Euro USD teman-teman ya, saya bahas Euro USD, oke. Nah, Euro USD H4-nya kita lihat ya. Lihat ya. Nah, ini H4-nya dia lagi downtrend teman-teman ya, lagi downtrend ya, dan dia sekarang sudah bikin sudah bikin lower low lagi baru ya. Kalau misalnya kita tarik Fibo di sini, dia udah lebih dari 1272-nya dan mungkin dia akan berhenti di 1618 ya di sini. Jadi ini kita tandain dulu nih level 1618 ya. Oke, di sini, dan kita tandain juga yang ini 1272-nya. Supaya apa? Supaya kita tahu kalau misalnya dia naik lagi ke atas, ini berarti jadi false break nih ya. Jadi false break di area 1272. Nah, sekarang kita lihat kirinya ada apa. Oke. Kalau misalnya kita perhatikan di sini kirinya ya, ini jadi area, ada satu area penting ya. Kalau misalnya kalian lihat ya, dia masuk sini dia mantul, masuk sini mantul ya. Terus kemudian dia jebol, dia turun, masuk sini dia ada reaksi ya. Di sini setiap harga yang masuk area ini dia mantul ya. So, kemungkinan besar ya, ini bisa mantul nih ya di H4-nya. Jadi kalau misalnya kita mau sell sekarang, karena kita lihat H4-nya itu sudah, oh nih H4-nya downtrend, jangan langsung asal sell. Kenapa? Karena kita harus melihat dulu marketnya lagi ada di mana. Kalau kondisi sekarang nih, kita nge-sell sekarang ya, itu akan berbahaya. Kenapa? Karena dia kan sudah bikin lower low ya. Kalau market sudah bikin lower low seperti ini, dia berarti ada tendensi untuk retest dulu ke atas ya. Nah, retestnya itu sampai mana? Baru kita bikinin yang namanya Fibo yang satu lagi, yaitu retracement dari sini ya. Nah, ini baru kita bikin kayak gini nih. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini kita tutup nih, close. Kita delete. Sorry. Nah, seperti ini didapat areanya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu di sini ya, saya lebih prefer untuk nge-buy dulu ya. Nanti nge-buy dulu, stop lossnya nih 40 pips nih. Ya, ini masuknya nih bukan scalping lagi ya kalau misalnya kayak gini nih. Saya akan tunggu nih harganya bisa ke bawahan dikit lah ya. Mungkin dia akan ke bawahan dikit lah harusnya. Saya akan tunggu di bawahan dikit di sebelah sini, teman-teman ya, di low-nya dia ya, 1.1756. Oke. Itu menjadi area saya nih ya, 1576. Nah, nanti di sini kita lihat ya, apakah pada saat turun nanti dia ada divergence. Itu yang jadi momentumnya itu ada nggak gitu. Kalau nggak ada divergence, kita lihat apakah ada false break. Jadi ini kita tandain low di sini. Nah, nanti begitu Euro USD turun nih, kena area sini, dia bakal break dikit terus naik apa enggak. Jadi ada false break enggak? Kalau ada false break, ini kan jadi double bottom kecil gitu ya. Dan itu saya akan nge-buy langsung. Itu Euro USD. Walaupun trennya itu H4 turun, M30-nya turun ya. Tetapi kenapa nge-buy? Karena di H4-nya itu dia udah turunnya itu sampai ke area reversalnya tuh di 1618. Jadi itu alasannya, oke? Nextnya GU, teman-teman. Nah, kalau GU ini beda cerita ya. GU ini kita lihat dia mantulnya di daerah sini. Ya, di sini itu oke. Ini adalah pivot pointnya dari area demand yang ada di sini. Ya, jadi dia mantul ke atas. Tetapi ya pada saat dia mantul ke atas, ini kan dia ada structure lagi nih yang kuat ya. Kalau misalnya kita ngomongin supply areanya di sini nih, yang candle berkumpul ini ya. Ini ada structure yang kuat di sini. Nah, jadi mungkin ya dia kalau misalnya dia naik ya, ini kemungkinan besar dia akan bisa naik ya teman-teman ya, di bagian sini. Ketika dia retrace sampai ke sini, ke bagian tengah sini, dia mungkin akan naik. Nah, naiknya itu bisa di sini, di area sini ya. Yang paling mungkin tuh adalah 1.3842. Oke. Jadi sama nih seperti seperti si Euro USD ya, dia turun dulu, tapi turunnya tuh kayaknya nggak akan lama ya. Jadi kita lihat di M30-nya sekarang, apakah ada sesuatu yang bisa kita ambil di sini. Oke, di sini gampangnya kita pakai Fibo aja, teman-teman ya, untuk mencari area yang benar-benar pasti ya, yang benar-benar oke untuk di entry. Nah, ini ya area merah ini dia sudah masuk dalam biru ya, abu-abunya. Kita tinggal turun aja nih. Begitu dia turun masuk sini, dia bikin swing ya di sini, itu kita bisa entry. Jadi kita tinggal tunggu aja. Kemungkinan besar sih di area yang saya bikin yang lebih kecil lagi ya. Ini buat yang lebih spesifik lagi. Kemungkinan di sini, teman-teman.
Ya, yang warna hijau berarti kemungkinan. Oke. Itu untuk GU. Skemanya sama, kita tunggu dia turun dulu baru naik. Ya, berarti ingatin ya, Euro USD turun dulu naik, GU turun dulu naik. Ya. Harusnya Aussie USD juga begitu harusnya. Ya, sama ya. Aussie USD juga, ini saya lihat dari H4-nya dulu deh langsung ya. H4-nya dia apa yang bikin dia naik? Di sini dia udah kena supportnya, dia bikin apa ya? Ini seperti double bottom ya, double bottom di sini. Dua nih, dan dia sekarang mencoba untuk up teman-teman itu, tapi ketahan di structure sini kan ya. Di sini ada structure memang, dan dia harus di break nih. Kalau dia di break ke atas, dia bisa lari teman-teman sampai ke sebelah sini. Oke. Ya ini kemungkinan besar ya 60 pips juga sama ya. Ini ke bawahnya 50 pips. Oke. Dan 30-nya kita lihat yang hal paling simpel adalah dia bikin dia punya trendline minornya ya di sini. Ini channel bearish minor. Sebenarnya ini compression sih namanya ya. Kompresi harga ya seperti itu. Dia kompresi dia akhirnya selesai kompresi dan dia reverse ke atas, meledak ke atas. Dan dia break areanya ini ya ke atas. Sampai mana ya, kita bisa bikin seperti ini aja. Oke, kita bikin seperti ini. Mungkin bisa sampai sini, dia akan bikin channelnya ya ke atas. So nanti kalian akan melihat di area sini akan bergejolak. Nah ini bakal area buy-nya yang bagus di mana? Kalau misalnya Aussie ya, kita tinggal tarik Fibo ke atas gini. Terus kita tinggal bikin seperti ini ya, bikin areanya. Jadi dia belum nyampe nih ke area reverse. Once dia nyampe ke area reverse ya, ini saya lebih kecilin lagi ya di sini. Ini yang kemungkinan terjadinya reversal di sini. Ya, jadi ini adalah area reverse, dia turun dulu sedikit ya. Begitu dia turun masuk up. Jadi begitu dia sampai sini nanti kita boleh buy nih ya. Nanti saya buy, stop lossnya di 886. 119 hampir 20 pips doang. Itu sudah masuk kriteria trading kita. 20 pips stop loss. Itu Aussie ya. Sekarang USD Jepang. Dari H4. USD Jepang dari kemarin ngegas terus ya. USD-nya ini lagi ngegas sekali nih. Lagi ngegas terus ya di sini. Kalau kita lihat dari patternnya ya, ini ada rectangle di sini teman-teman. Ya, dan dia sudah break nih ke atas. Sampai mana sih biasanya dia mau break? Kita tinggal 1:1 aja. Kalau rectangle tuh enak, gampang. Tinggal seperti ini aja ya. Ini target yang harus yang bisa dicapai nih sama dia. Ya, di sini ya. Jadi dia mungkin akan kejar ke situ dulu, teman-teman ya. Ini kalau di M30-nya kita lihat. Oke, masih ada berapa pips nih? Masih 30 pips lagi ya. Di sini kalau dari trendline-nya ya, dia percepatan berapa kali nih? 1 ya. Kemudian 2. Di sini speednya naik lagi, dan terakhir speednya naik lagi. Sini 3 ya. Bahkan ada yang keempat nih, yang terakhir dia ngegas lagi, naik lagi. Nah kalau misalnya begini, kita tinggal cari aja dia kalau retrace sampai mana. Ya ini biasanya kalau udah spike-nya tinggi seperti ini ya, turunnya juga akan lumayan. Dan di sini area paling bagusnya ya di area sini. Ya, jadi dia tunggu turun dulu ke bawah. Oke, jadi dia naik sedikit lagi untuk turun ya, kebalikan sama tadi ya. Berarti ini sudah menurut market correlation-nya dia sudah sejalan semua ini. Jadi dia naik sedikit terus dia turun ya. Berarti sudah sejalan market korelasinya. Oke, berarti untuk USD Jepang Yen kalau mau entry ya kita nge-sell gitu ya. Turun sampai di area sini dulu, baru nextnya tuh nanti di area yang tengah-tengah sini nih ya, di sebelah sini. Ini target keduanya. Sekitar 50 pips ya, stop loss di atas. Itu untuk USD Jepang. Saya mau lihat dulu ya, ada bisa nggak sih ini saya entry ya sebenarnya. Kalau dari Fibo-nya dia udah 1272 ya sebenarnya. Oke. Fibo-nya udah lebih dari 1272, udah masuk ke area reject juga sih sebenarnya. Cuman ini targetnya belum kena ya sebenarnya. Nah, targetnya tuh belum kena. Masih kurang berapa nih? Kurang 30 pips lagi ya. 110 itu harusnya sell yang bagusnya untuk si USD Jepang. Itu ya, sekarang kita ke gold, teman-teman.
gold. Itu broker MRG atau Okta? Saya pakai Okta, Pak. Kita bahas gold ya. Sekarang gold. Gold ini ya, marketnya ini di H4-nya ya. Ini masih sideways teman-teman ya, di H4-nya ditandai marketnya masih nggak jelas nih kayak begini. Terus moving average-nya juga menyempit seperti ini ya. Itu tanda-tanda sideways. Kalau sideways gimana? Ya udah, kita berarti bikin range aja, paling gampang. Kita bikin range seperti ini. Seperti ini. Sorry, ini true range-nya di sebelah sini ya. Dan dia di bawah. Nah, ini range-nya dia nih. Kurang lebih ya. Seperti ini. Kita gambar ini kayak gini aja. Oke. Seperti ini ya. Jadi simple aja tradingnya. Kalau misalnya dia sudah kena di bawah sini ya. Kita lihat nih, dia kena di bawah sini. Ada engulfing segala macam. Ini telat ya. Harusnya kita masuk tadi. Jadi intinya gini, kalau misalnya trading sideways ini enak ya. Enaknya kenapa? Kita lihat aja, dia kena pivot ya seperti ini. Dia kena pivot, terus dia bikin engulfing nih, bullish engulfing, terus stokastiknya juga oversold ya di sini. Ya kita bisa buy aja gitu. Kita bisa buy terus dengan stop loss di bawah engulfing. Ya, gold itu range-nya besar, oke. Jadi ya wajar aja kalau misalnya dia segini aja sudah 30 pips gitu ya. Di M30. Sorry, di M15 ini malahan. Gitu ya. Dilihat lagi di sini juga ada divergence apa enggak, dicek. Oh, ternyata enggak ada divergence. Jadi aman. Maksudnya enggak ada momentum dari divergence, enggak apa-apa. Nah, ini terus pertanyaannya, naiknya sampai mana? Ya. Naiknya ya bisa sampai atas nih, sampai target atas nih. Ya, 1747. Itu kalau di H4 ya. Kalau kita berdasarkan H4-nya tuh. Tapi kalau kita mau main lebih kecil lagi, kita lihat dari M30-nya ini bisa dibikin range lagi teman-teman ya. Sorry, bukannya dibikin range, bisa dibikin pivot lagi tengahnya ya. Jadi kita tinggal bagi dua aja ini, seperti ini. Nah ini kalian perhatikan ya, di saya pivot ini kan saya cuman asal bagi dua aja gitu ya. Tapi kalian lihat yang saya asal bagi dua ini jadi level-level respektif gitu ya. Di sini dia mantul ke bawah, mantul sini bergejolak pokoknya ya. Intinya akan terjadi sesuatu di garis tengah ini gitu loh. Kalau kalian lihat dia reverse di sini ada support ya, reverse lagi reverse. Dia kenapa nggak terjadinya di sini gitu mantul-mantulnya ya. Cuman ya itulah level harga ya. Ini kalau misalnya kita bagi dua lagi ya, dia mantulnya di sini kenapa? Karena ini bagi dua lagi gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu di bagian sini, ini menjadi area pertamanya dia nih ya, ini menjadi area pertama dia untuk dijagain ya, di level ini ya, di level 1729 lah ya, 1729 sampai 1730 itu jadi area pertamanya. Dan itu juga sekaligus bisa jadi neckline ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry scalping ya sekarang, itu kalian nge-sell di sini justru ya, di 1729 lebih. Stop lossnya nggak usah jauh-jauh, stop lossnya dicukup di 1732 ya, 20 pips tuh. Kalian scalping ya, tunggu. Nah berarti kalau 20 pips scalping itu kan berarti SL-nya juga TP-nya juga di bawah gitu kan. TP-nya juga di sini nih, di bagian sini ya. Ini untuk TP-nya seperti itu. Nah berarti, tapi kalau untuk gambaran besarnya ya, ini kan si gold ini kan sebenarnya kan dia kalau kita gambarin ya trend line-nya. Nah ini kan trend line-nya seperti ini gold ya. Dia sebenarnya bearish trend line-nya ini sudah di break ya, sudah keluar jalur. Berarti ini tendensinya ini si gold ini mau naik sebenarnya gitu. Nah tapi kalau misalnya kita mau trading scalping ya kan, berarti kita mainnya pendek-pendek ya. Jadi kita bisa nge-sell di sini ya, terus kemudian kita TP di bawah ya. Walaupun dia nanti bikin higher high baru kita bisa entry buy. Tapi kalau dia sampai kembali lagi nih ke bagian sini bawah, ini saya akan nge-buy ya 1723. Karena itu harga bagus untuk nge-buy ya. Ini udah benar-benar persis banget areanya. Ya ini area abu-abu ini udah area buy sekali ya untuk si gold. Gitu sih. Tapi kalau ditanya tendensi ya, saya prefer ini ke atas nih ya. Ini bakal ke atas si gold. Cuman buat teman-teman di chat gimana?
turun, naik, gold naik, naik. Gold turun, 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 turun. Pada bilang turun ya. Oke, seperti itu ya gold ya. Kalau dari view saya loh, ya dari view saya seperti itu. Ya jadi dia mantul-mantul di sini. Paling banter ya, paling banter kalau misalnya dia mau turun pun ya. Itu dia ya sampai level inilah ya. Ini saya bikinin levelnya. Sorry. Ya ini ya. Ini jadi area reversalnya ya. Oh, ini range besar sekali ini teman-teman ya. 160 pips. Tapi maksud saya ini udah termasuk area reversal ya. Kalau misalnya saya tambahin di sini yang lebih kecil ya di sini, yang hijau. Ya dari harga 1711 sampai 1719. Itu area reversalnya dia. Kalau mau turun, kalau dia masih memang mau naik gitu. Tapi kalau dia sampai bablas dari 1708 ya, dia bablas ke bawah. Misalnya dia close di bawah 1700 gitu, 1700, 1690 ya, itu bisa turun terus. Itu untuk gold ya. Oke, nextnya teman-teman, apa nih nextnya nih ya? Saya akan lihat dari yang request apa nih. GBP Jepang ya, GBP Jepang yen. Untuk GBP Jepang yen, kalau misalnya mau entry di holdnya agak lama gitu ya, ya ini memang tendensinya masih naik teman-teman ya, masih bisa up ya. Cuman kalau untuk trading ya kecil ya, ini justru bisa di sell ya, bisa di sell seperti ini. Ini kalau misalnya kita lihat kalau trendline-nya nggak bisa ya. Intinya dia sudah retrace ke atas. Ini ada satu area ya di sebelah sini. Sorry. Nah ini jadi satu area kan ya. Area ini ya yang ranging ini. Ya ini bersama dengan apa namanya? SND-nya ya kalau misalnya turun. Nah, ini jadi areanya dia ya. Ini ada satu area yang kemungkinan besar dia akan retrace nih. Kalau lihat dari M30-nya ya. Oke, dari M30-nya dia sudah bikin bearish engulfing seperti ini. So, ini kalau kalian mau apa namanya? Entry spekulasi bisa nih ya. Jadi dia sudah masuk ke area SND di sini. Kemudian dia naik. Kita lihat dia turunnya sampai mana ya, target turunnya. Kita coba ukur sampai sini. Oke. Sampai tengah-tengah sini saya rasa ya. Ini bisa jadi tuh batas turunnya 50 pips. Ini target pertama nih. Mungkin sampai sini ya. Ya, sampai sini mungkin 48 pips 22. Ya ini kita bisa spekulasi ya teman-teman ya. Di sini saya akan coba untuk entry sell teman-teman. Ya saya akan coba sell di sini. Oke. Stop loss saya di atas ya, 23 pips. Di sini di atas engulfing ya pokoknya ya, bearish engulfing ya. TP saya cukup di 45 pips. Oke, di bawah sini. Oke, 40 pips saja deh ya, 40 pips. Itu TP saya. Ya, ini adalah trade spekulasi, teman-teman. Cuman pure dari apa, ini kita sebenarnya counter trend di minor trend ya. Karena minor trend ini kan lagi bullish sebenarnya, tapi kita counter nih. Kenapa? Karena secara trend besarnya dia harus retrace dulu nih, karena ini kan saya anggapannya nih kalau dia mau naik terus ya ke atas, itu agak pasti dia ada kocokannya dulu. Nah, ini saya cuma trading di kocokannya doang ya, sampai bawah. Lihat ya di H4 ini dengan range yang sebesar ini, saya cuma trading kayak gini doang range-nya nih. Range dari kotak ininya doang justru. Kayak gitu ya. Itu untuk GBP Jepang Yen.
Sekali lagi ya, apa yang saya trade di sini jangan diikutin ya. Di sini saya cuman view saya aja, ini cuman tradingan saya. Kalau misalnya setuju ya dengan apa yang saya bilang, ya harus dihitung risk rewardnya, resikonya, equity kalian, money management dan segala macam. Jangan diikutin plek-plekan maksud saya. Nextnya apa nih nextnya ya? Aussie Kanada, Euro CHF, Euro GBP. Aussie Kanada dulu ya. Saya lihat dari Aussie Kanada. Kalau ada yang bagus lagi saya entry lagi nih. Aussie Kanada. Aussie Kanada. Untuk Aussie Kanada ya. Sebentar, saya gambar dulu ya dia. Saya mesti tahu dia low-nya itu di mana ya. Oke, low-nya di sini. Siap. Harganya sekarang lagi di atas sini. Ya. Ya. Oke. Make sense. Ya. Nggak usah deh. Terus level-level berikutnya yang penting itu adalah di naik di sini. Ini memang paling penting di sini. Oke. Yang diturun naik sini ini paling penting. Oke. Nah, sekarang di harga sekarang ya kita lihat. Nah, sekarang nih posisinya dia lagi turun ya. Lagi bearish, tapi seperti yang saya bilang ya, walaupun dia bearish ya, dia udah mentok 168 pasti ada retrace-nya ke atas kan. Nah, ini yang kita mesti perhatikan, apakah dia retrace-nya sudah selesai. Gini caranya ya, kita tinggal tarik Fibo. Sorry, ini Fibonya saya delete dulu ya. Ini saya cuma pengen tahu di 168 ternyata mantulnya. Oke, 168. Terus saya tarik Fibo ya dari sini ke sini. Terus saya gambar area reversalnya ya di sini ya. Nah, berarti kalau dia bisa naik ke atas nih teman-teman ya, ini saya akan pertimbangkan untuk entry gitu. Tapi ini nah ini mungkin ya teman-teman, mungkin dia akan di sini ya. Kenapa di sini? Karena ada order block ya, ada candle order block di sebelah kiri. Jadi kemungkinan besar dia naik ke sampai sini order blocknya, bisa jadi di pas kena order blocknya aja di sini dia langsung mantul. Jadi saya akan spekulasi lagi, tapi ini terlalu besar spekulasinya, 50 pips. Jadi ini saya masih hitung benar-benar ya. Nah, ini kalau misalnya kita zoom in ya ke M30 Aussie Kanada, ya dia sudah mau ini ya, seperti ini contohnya. Oke, terus kemudian dari sini seperti ini. Ya dia sudah break dua trendline ini dan dia bikin higher high terus di codingnya ya, higher high higher low. Ya dia masih mau ke atas nih teman-teman ya. Kita hitung nih 1 2 3 4. Oke, ini pas ya kalau dihitung secara wave-nya. Dia terakhir nih, loncatan terakhir bisa sampai ke sini ya, tapi ini agak jauh ya harusnya. Ya mungkin lah bisa sampai ke sini ke atas. Atau kalau misalnya dia dikit-dikit di bawah sini ya kita udah bisa ngincer nih ya untuk dia nih. Seperti itu untuk Aussie Kanada. Nge-sell tetap ya, jalur besarnya tuh kita harus nge-sell. Cuma kita lagi nyari nih sell entry-nya tuh paling bagus di mana. Gitu ya. Next-nya apa nih? Candle order block itu apa? Oh, itu udah advance ya teman-teman ya. Itu saya jelasin di advance class ya. Jadi itu berbicara tentang supply and demand yang secara detail segala macam gitu. Tapi belum baru rencana ya. GBP udah tadi, GBP Kanada, USD Kanada, Euro Jepang, GBP Kanada. Oke. Sekarang saya ini dulu ya, di luar forex dulu, oke. Saya coba teman-teman yang trading, kasihan yang trading indeks, saya coba lihat Nasdaq deh ya. Nasdaq juga tadi ada yang request nih. Nasdaq ya. Nah, ini Nasdaq juga menarik teman-teman. Dia ada di structure level Quasimodo namanya ya.
Nah ini ada fake outnya yang sebesar ini range-nya. Dia sekarang lagi ditimpuk di atau berada di level supportnya teman-teman ya di sini. Kita lihat di sini apakah ada divergence. Tidak ada ya, tidak ada divergence sama sekali. Di sini juga false break dia ke atas, cuman ya ini stop lossnya di bawah. Oke, secara pattern dia ada kemungkinan HNS kalau ini di break ke bawah, yang mana itu range-nya ya bisa balik lagi ke sini ke 5000 ke bawah lagi ya kalau dia jadi. Nah, kalau misalnya seperti ini di H4-nya ya, berarti kita udah tahu nih ya, dia ada di level support. Kita tinggal turunin di M30 apakah ada momentum yang mendukung gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari price action-nya di sini ya. Ini kacau sekali ya di bagian sini ya. Di bagian sebelah sini. Kacau sekali, kita tinggal ambil range-nya aja dari atas sampai bawah ya, kira-kira di sini. Ini juga atas sampai bawah kita ambil tengah. Oke, di sini. Ya. Ini menjadi area target. Ini boleh nih kalau misalnya kalian mau nge-buy ya. Kalau kalian mau nge-buy Nasdaq nih, saya sih lebih nge-buy ya. Tapi ini stop loss-nya gede banget ya. Ini enggak sesuai sih RR-nya. Ini TP-nya sekitar 87 pips. Stop loss-nya sekitar 70 pips. Hampir 1:1. Saya agak kurang suka ya trading yang kayak begitu. Jadi kalau saya sih saya skip nih kayak gini, kecuali kalian mau ambil panjang ya sampai ke atas nih, sampai ke sini. Jadi justru begitu kena TP ini kalian harus BP aja gitu, jangan di tag. Itu boleh. Kalau itu jadi risk reward-nya masuk ya. 100 pips lawan 400 pips TP-nya. Luar biasa sekali itu Nasdaq. Range-nya gede ya. Kayak gitu. Oke. Apalagi ini sekarang Bitcoin ya. Kita coba ke kripto sekarang. Bitcoin sebentar ya. Euro GBP. Euro AUD, Euro GBP, Euro Kanada, Bitcoin dulu ya, habis itu kita ke Euro, baru main Euro ya. Bitcoin Oke, Bitcoin sekarang ada di level 52.900, hampir 53.000 ya, dan yang mana itu jadi level structure-nya di sini ya. Level structure-nya itu adalah di sekitar sini ya, 53.000 ya, itu jadi levelnya dia, level resistance terdekat ya. Nah, Bitcoin kita harus lihat ya, dia di sini teman-teman ya, ada divergence ini, oke, tapi sudah gagal divergence-nya, kembali retest. Oke. Kalau begini teman-teman ya, ini tetap arahnya tuh tetap harus kita bisa lihat dia ukur dulu Fibo-nya dari sini ke sini. Ya. Nah, kalau dari Fibo-nya kayak gini ya, teman-teman. Ini berarti dia sudah retrace ke area sini ya. 618 ya. Tadinya dia sudah break sedikit ke 70,5. Kemudian dia naik ke atas, masuk lagi ke area 168 dan levelnya yang paling harus ini kita gambarin dulu ya, teman-teman, sebentar. Ini trendline-nya yang harus di break. Kemudian dari segi range-nya juga kita gambarin dulu sebentar. Sini satu atas, satu bawah sini. Ini range-nya dia. Oke. Nah, ini pivot point-nya. So, sekarang harganya lagi ada di pivot ya. Dia mau masuk ke atas nih, kalau misalnya dia bisa bergerak di atas 53.000 aja ya, teman-teman ya. Ini dia bakal up terus nih. Bitcoin masih kencang ke atas. Jadi karena dia ini hanya retracement aja. Nah, sekarang dia kan sudah mulai bikin pola reversal seperti ini ya. Jadi dia seperti inverted head and shoulder kayak gini ya, tapi ini bukan inverted head and shoulder ya. Ini hanya patternnya tuh pattern despair namanya, kayak gini ya.
Ini sudah mulai up ke atas dan dia turun lagi ke bawah. Kita tinggal tunggu aja nih. Kalau misalnya kayak gini, saya sih prefernya untuk buy Bitcoin ya, untuk buy Bitcoin kalau misalnya di keadaan sekarang kayak gini ya. Jadi ini area bagus untuk buy Bitcoin. 50618. Oke, ini Bitcoin itu juga range-nya luar biasa teman-teman ya, jadi harap hati-hati ya. Tapi ini kalau menurut dia punya apa namanya nih, areanya ya, atau dia punya price action-nya, dia pasti bakal naik. Sampai mana? Ya ini tujuan pertamanya ya, dia nge-break 55.000 dulu ya. Jadi 55.000-nya di break ke atas, itu bisa go lagi ke atas ya. Berarti ini pattern bullish-nya jalan nih. Ya, ini kan secara nggak langsung dia bikin pattern bullish ya, teman-teman. Di sini terus seperti ini ya. Ini kan dia secara nggak langsung bikin pattern bullish yang lebar gitu ya, pattern bullish yang lebar. Kalau kita turunin ke kecilnya ya, yang kayak gini, ini bikin DBW sebenarnya, descending broadening wedge. Yang mana ini juga sebenarnya DBW-nya itu adalah menjadi satu badan minornya ya, yang bagus sebenarnya kayak gini ya. Jadi kalau dia break itu otomatis atasnya harus dikejar nih, 59.000. 60.000 itu harus dikejar. So kalau kalian mau entry Bitcoin, mau beli ya untuk invest sekarang, ini kayaknya nggak ada masalah sih. Jadi dipnya kemarin Bitcoin tuh nggak ada masalah, itu koreksi sehat menurut saya ya. Jadi saya nggak, biasa aja gitu. Kecuali dia sampai ke sini teman-teman ya, sampai ke 45.000 tuh ya, itu udah agak deg-degan sih. Cuman kalau saya pikir teman-teman ya, ini si Bitcoin ini mau dia turun sampai 42.000 kalau nggak salah ya, kemarin saya hitung 42.000 itu juga masih sehat koreksinya ya, 42.000 untuk Bitcoin ya. Di sini ya, ini 40.000 malah 40.000 sampai ke ya 44.000 ya, jadi di 42.000-an lah, itu masih sehat Bitcoin, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Oke, nextnya Euro ya, Euro apa ya, Euro Kanada deh ya, Euro Kanada. Euro Kanada dari H4, sorry, Euro Kanada H4-nya bearish teman-teman ya, bearish seperti ini. Oke. Nah, Euro Kanada dia bearish teman-teman ya di H4-nya. Kemudian kita tinggal tarik aja nih Fibo-nya dulu, dia mau berhenti sampai mana kemungkinan besar. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dia itu kemungkinan besar dia berhentinya di bawah sini, 1272-nya ya. Cuma kita lihat dulu sekarang keadaannya ya. Ini low-nya kan di sini. Apa ada sesuatu di low-nya? Dari time frame daily-nya dulu kita lihat ya. Dari time frame daily-nya oke. Oh, I see ya. Ini low-nya ini berbahaya teman-teman ya. Low-nya berbahaya, kemungkinan dia bisa langsung reverse up nih teman-teman ke atas. Ya, kenapa? Dia bisa jadi nggak ngejar ke 10272-nya, 1272-nya. Kenapa? Karena ini level yang bagus nih, 1.48 itu level penting. Nah, ini begitu di double bottom terus dia up ke atas, itu jadi double bottom nih ya. Ini perlu diperhatikan. Sekarang kita turun ke M30-nya. Oke. Dari M30-nya juga ya kita lihat, tunggu di sini ada divergence apa enggak ada ya. Jadi ya nanti paling cuma dari dia kena ke sini aja ya, kena ke sini tuh dia bisa apa enggak gitu. Oke. Dia bakal up sini ya, Euro Kanada nih, harusnya dia bakal up. Jadi nanti ini sebenarnya boleh nih saya entry ini ya untuk spekulasi. Ini 84 pips. Oke. Ini menarik. Saya akan coba untuk entry di sini. Saya mau coba buy. Ini saya spekulasi ya teman-teman. Saya nggak menunggu swing, nggak menunggu apa gitu ya.
Saya akan coba buy di sini. Ya. Target saya itu adalah di karena ini bakal up-nya tinggi teman-teman, ini saya akan tinggi sekali nih. Karena ini kita benar-benar di H4-nya nih kalau misalnya double bottom-nya jadi aja ya, double bottom-nya jadi dia harus ke sini kan. Ini tuh berapa pips nih? 150 pips. Tapi saya ambil tengahnya aja deh, di sini deh. Ya. Ini risk reward-nya aja udah luar biasa sekali gitu loh. Jadi ini oke nih Euro Kanada. Seperti itu. Oke, teman-teman, udah jam 8. Mungkin sampai sini dulu sharingnya teman-teman ya. Semoga bisa membantu kalian. Ingat sekali lagi ya, yang gue sharing di sini jangan ditelan mentah-mentah. Kalian sesuaikan dengan kalian. Gue cuman sharing aja. I'm not financial advisor atau apa. Jadi ya saya cuman praktisi aja gitu. Oke, teman-teman, dan buat kalian yang mau coba forex ya tapi belum ada brokernya ya, seperti yang saya gunakan sekarang, kalian bisa cek OctaFX, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar dan bisa deposit dengan menggunakan kode promo buat dapat bonus deposit teman-teman. Dan live trade ini saya adakan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau teman-teman suka konten kayak gini, nggak ada kerjaan di rumah, bisa nambah-nambah pengetahuan juga, ngobrol sama teman-teman di chat gitu ya. Kalian bisa join setiap hari Jumat jam 7 malam ya. Yang belum subscribe boleh subscribe channel saya. Dan juga di-share ke teman-teman yang lain yang trading gitu, yang trading forex, boleh di-share, bantu share. Dan juga jangan lupa untuk like video ini sebelum kalian keluar. Oke? Thank you teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.